Bagaimanapun, meskipun Kaisar Luyue tidak lagi, palu pengrajinnya telah diturunkan. Palu Kaisar Luyu ini dimurnikan oleh Kaisar Luyu sepanjang hidupnya. Awalnya dia adalah seorang prajurit kekaisaran. Di antara mereka, pola kekaisaran sangat kuat. Dalam proses alat pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, palu disempurnakan untuk menciptakan prajurit kekaisaran. Prajurit kekaisaran memiliki kekuatan kekaisaran. Selama mereka dikorbankan dengan kekuatan ilahi yang cukup, mereka dapat menampilkan kekuatan kekaisaran yang besar. Inilah mengapa Luyue mengatakan bahwa dia tidak dapat mereproduksi kekuatan palu Kaisar Luyue. Karena cara pemurnian alat yang terdapat dalam palu perang Luyue sendiri harus lebih unggul dari mereka. Jadi bagaimana cara mengendalikannya? Perbaiki Kaisar. Yang lebih tua dari pasukan berarti bahwa Kaisar Bihai dapat mereproduksi prestise kekaisaran. Ban Yang Lian sedikit mengangguk. Bukan hanya Bihai Imperial Weapon, tapi Imperial Weapon apapun yang tidak lengkap. Selama desain Imperial Weapon Imperial tidak sepenuhnya hancur, itu dapat diperbaiki dengan palu pengrajin Luyu Mai Ancestor. Qin Yichen di sebelahnya terkejut saat mengatakan ini. Sebenarnya, dia sudah lama tahu bahwa akan sangat sulit untuk sepenuhnya memperbaiki artefak Kaisar Bihai hanya oleh klan Kaisar Ke, kecuali Kaisar Ke menjadi kaisar, dan ada begitu banyak izin. Namun, tampaknya tidak mungkin untuk melakukannya dengan Ban Yang Lian sendirian untungnya. Dengan kembalinya palu Kaisar Luyue, senjata Kaisar Bihai Qin Yichen tampaknya akhirnya disempurnakan. Dan leluhur kedua Kaisar Ke juga mengalihkan perhatian mereka ke Qin Yichen satu demi satu jelas. Semua orang kuat memikirkan artefak kekaisaran Bihai untuk pertama kalinya. Meskipun klan Kaisar Ke juga memiliki senjata dan senjata kekaisaran lainnya, semuanya dianggap lengkap dan Kaisar masih ada. Bagaimanapun, klan Kaisar belum dimusnahkan. Hanya saja memperbaiki artefak Kaisar Bihai masih kekurangan kalajengking suci terakhir. Itulah ketidaklengkapan Kaisar Wei. Meski ada harta tertinggi dari Luyu Emperor Hammer, masih ada dua buah yang paling berharga memperbaiki artefak Kaisar Bihai. Ban Yang Lian pelan-pelan dijelaskan perlahan. Yang pertama adalah lokasi Kaisar artefak kekaisaran Bihai. Semua orang tahu bahwa suku Bihai menghancurkan Tianhe, dan Bihai Dadao membuat gelombang. Saat itu, suku Bihai ingin mendominasi Tianhe dengan ini, dan menerobos Tianmen dalam satu gerakan dan mengambil Lingling Xiao. Namun seperti yang diketahui semua orang, klan Bihai menjadi sasaran berbagai kelompok klan pada waktu itu, dan anggota klan terkuat dipenggal hingga benar-benar ditaklukkan dan dihancurkan oleh 18 kaisar lebih dari 20 tahun yang lalu. Jalan Raya Bihai, harta karun yang dapat menggantikan jalan seorang kaisar harus diambil dari sungai Tianhe, dan harus dipadatkan dan diubah oleh esensi langit dan bumi. Qin Yichen juga mengerutkan kening. Sekarang, ada palu pengrajin untuk memperbaiki artefak kekaisaran Bihai. Tetapi artefak kekaisaran Bihai sendiri adalah seorang prajurit kaisar, dan harta paling mahal secara alami sulit ditemukan. Bihai Avenue, ngomong-ngomong, apakah sinar musim semi itu baik-baik saja? Tanda seru. Ketika kata-kata ini keluar, Feng Lianwu terkejut. Tianxing, apakah kamu berbicara tentang Huang Quan? Tampaknya ketika permaisuri Huaxu pulih, dia sudah memberitahu Feng Lianwu tentang aliran sungai, yaitu Huang Quan. Dan setelah mendengar kata Huang Quan, ekspresi kedua leluhur Kaisar Ke tiba-tiba berubah, dan mereka semua terbangun dari ketakutan yang pernah mereka alami. Pada saat itu, mereka sama-samar menebak bahwa benua yang aneh dan menakutkan itu adalah wilayah dewa tertentu. Dan kata-kata permaisuri Huaxu menegaskan ketakutan mereka. Air dari mata air kuning, kelahiran dan kematian 10.000 cara, jangan dipusingkan. Ban Yang Lian juga mengungkapkan keprihatinannya. Ya, meskipun Huang Quan adalah mata air sungai, ini bukanlah jalan Bihai, dan bahkan prestise semacam itu di luar pengetahuan kami. Jika kita menggunakan mata air kuning untuk berkorban, saya khawatir kita hampir tidak bisa menekannya dan kita tidak boleh mengambil risiko. Ke Tiangxuan bahkan lebih khawatir. Tianxing, kamu belum membuang gumpalan musim semi kuning? Jika suatu saat berubah. Qin Yichen berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah sesuatu yang akhirnya saya ambil dengan putus asa. Jika ada perubahan, tidak akan terlambat untuk menyerah. Lagi pula, Huang Quan, yang mendominasi kelahiran dan kematian 10.000 cara dan dapat membunuh raksasa kaisar dalam sekejap, itu mengerikan. Tetapi permaisuri Huaxu berkata bahwa karena dia telah melihat langit lagi, Huang Quan seharusnya tidak berani melangkah terlalu jauh. Namun, menggunakan air mata air kuning untuk mengorbankan artefak Kaisar Bihai, tidak ada yang berani mengambil risiko. Tiba-tiba, Ke Tiangxuan memikirkan sesuatu. Saya ingat bahwa ketika kita menaklukkan klan Bihai, kita pernah memanen Bihai Daoyuan. Sekarang ia ada di rumah harta karun klan. Mungkin bisa berguna. Ini adalah rampasan klan Dike saat itu, dan masih bekerja sama dengan Kaisar Surga. Dalam pertempuran Kaisar terakhir, Kaisar dan Kaisar masih bersekutu. Namun, tidak ada sekutu abadi di dunia ini. Dan Bihai Daoyuan, harta tertinggi, dengarkan saja namanya. Ketahuilah bahwa itu berisi Taoisme yang agung. Harta tertinggi ini,
Ban Yang Lian dan sesepuh biasa tidak tahu. Hanya leluhur kedua Kaisar Ke yang tahu tentang ini. Aku tidak berharap benda ini berguna. Aku akan memberitahu Sisia sekarang. Tidak ada yang lain. Aku secara pribadi akan kembali ke klan untuk mengambilnya. Seolah-olah Ke Tiangshuan tidak mempertimbangkan bahwa artefak kekaisaran Bihai bisa jatuh ke tangan klan Kaisar Ke mereka. Dan dia tidak menyangka bahwa klannya akan bersekutu dengan klan manusia. Dan klan manusia mengambil palu Kaisar Kerdil yang dapat memperbaiki prajurit Kaisar. Setelah mengetahui bahwa Bihai Dao Yuan bisa berguna, Ke Tiangshuan hampir tidak memikirkannya. Dan dia telah mengambil tindakan untuk memperbaiki senjata kekaisaran Bihai untuk Qin Yichen. Ini membuat Qin Yichen sedikit tergerak. Tetapi Ban Yang Lian berkata, sumber Bihai Dao hanya salah satunya. Senjata kekaisaran Bihai adalah senjata kaisar. Tombak pembunuhan dan tebasan. Tombak itu hampir meledak ketika direnggut kembali tahun itu. Sekarang setelah beberapa pengorbanan, meski sudah meningkat pesat, saat kamu mengeluarkan senjata kekaisaran, masih ada celah di ujung tombak. Qin Yichen mengeluarkan ujung tombak. Faktanya, setiap kali Kaisar Bihai diperbaiki, dia telah dengan hati-hati memeriksanya, dan retakan ini langsung pecah. Meski sudah beberapa kali diperbaiki, retakan yang menembus ujung tombak dan hampir menghancurkan ujung tombak masih ada. Retakan ini tidak sederhana. Qin Yichen hari ini tidak seperti dulu lagi. Melihat dengan hati-hati, ia dapat merasakan bahwa retakan itu dipenuhi dengan segel ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya karena pembaptisan bertahun-tahun, meskipun segel ilahi telah berubah sangat lambat. Tetapi kekuatan di dalamnya masih ada, membuat retakan ini sulit dihaluskan, dan selalu sulit bagi Kaisar Bihai untuk mereproduksi keagungan Bihai. Jika Anda tidak ingat kata-kata yang salah, ini adalah ayah permaisuri, Kaisar Brahma tahun ini memainkannya. Saya tidak berharap itu menghilang dari waktu ke waktu. Yang lama adalah Kaisar saat itu. Dan dia menemukan menantu yang baik. Aku tidak tahu apakah dia bernafas sekarang. Ketika Ke Tiangshuan melihat celah ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakan tentang masa lalu. Tetapi setelah beberapa saat, mereka melihat ban yang memurnikan. Keretakan ini dibuat oleh Kaisar, dan dia ingin memunculkan kembali senjata kekaisaran Bihai. Itu pasti sesuatu yang sama emasnya. Besi Dao Jin Dao biasa, yang diintegrasikan ke dalamnya, akan langsung dihancurkan oleh sisa prestise kekaisaran dari retakan ini. Dua harta karun, sumber Bihai Dao Yuan telah menyelesaikan salah satunya. Ketika sekelompok orang kuat merenung sejenak, tiba-tiba Wu Qitian berkata, Saudara Wujin Kaisar Yu, seharusnya ada sekitar 100 yang tersisa. Dulu ketika Sisia menikah, kedua klan kita menikah. Kakak laki-laki menjadi kaisar, dan bulu kaisar yang pudar ketika menjadi kaisar dijalin menjadi mas kawin untuk Sisia. Mahkota seharusnya tidak bisa menggunakan bulu kaisar yang dijatuhkan oleh kakak laki-laki, saya akan pergi kepadanya. Untuk meminta sisa bulu kaisar dan memadatkannya menjadi cara terbaik menjadi emas. Saya pikir itu akan cukup untuk memperbaiki Kaisar Bihai.